Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani. Saya mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Curug. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai keistimewaan sholat duha. Banyak sekali hadis Nabi yang menyebutkan keistimewaan sholat duha buat mereka yang mendirikannya. Kita akan membahas sebagian kecil dari sekian banyak keistimewaan sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu ketika matahari terbit hingga terasa panas menjelang sholat zuhur. Apa saja sih keistimewaan sholat duha? Sholat duha memiliki nilai yang sepadan dengan sedekah. Sholat duha memiliki nilai seperti amalan sedekah yang diperlukan oleh 360 persendian tubuh kita. Orang yang mendirikannya akan memperoleh pahala sebanyak sejumlah persendian tersebut. Pada setiap tubuh manusia diciptakan 360 persendian dan wajib bagi pemilik sendi tersebut bersedekah untuk setiap sendinya. Lalu ada sahabat Rasulullah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang sanggup melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Membersihkan kotoran yang ada di masjid atau menyingkirkan sesuatu yang mencelakakan orang di jalan raya. Apabila ia tidak mampu, maka sholat duha 2 rakaat dapat menggantikannya." Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud. Keistimewaan sholat duha bagi yang mengerjakannya diberikan kecukupan dan kelapangan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji pada setiap mukmin yang melaksanakan sholat duha akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya setidaknya hingga sore hari. Sholat duha sebagai penghapus dosa. Ampunan Allah terbentang luas melebihi luasnya alam semesta. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan ampunannya. Dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masih berdiam diri di masjid setelah melakukan sholat subuh sampai melakukan 2 rakaat sholat duha, tidak mengatakan sesuatu kecuali kebaikan, maka dosa-dosanya akan diampuni sekalipun banyaknya melebihi buih di lautan." Hadis riwayat Abu Daud. Istimewaan sholat duha, dibangunkan istana di surga. Masya Allah, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan istana di surga." Hadis tersebut menjelaskan bahwa dari sholat duha, salah satu keuntungan yang akan kita dapat yaitu dibangunkan sebuah rumah di surga dengan segala keindahannya. Keistimewaan sholat duha mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan sholat duha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umroh." Hadis tersebut memperlihatkan kedudukan sholat duha yang tinggi. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pahalanya sepadan dengan haji dan umroh. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sepenuhnya dan sepenuhnya." Hadis riwayat Tirmizi. Istimewaan sholat duha selanjutnya diberi ghanimah atau keuntungan yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya dengan banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya dari apa yang ia capai." Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan orang yang beriman melaksanakan sholat duha dengan para pejuang Islam yang bertempur di medan perang, yang berjarak dekat dengan tempat tinggal mereka lalu kembali dengan cepat ke kampung halaman mereka, seraya membawa ghanimah atau keuntungan harta yang sesudah perang. Istimewaan sholat duha dijauhkan dari siksa api neraka.
Ketika kamu memulai segala aktivitas pagi hari dengan sholat duha dengan tulus semata karena Allah, berarti kamu telah menggenggam tekad untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari kemungkaran selama bekerja. Di samping itu, segala hal yang akan mengiring kamu di pintu neraka akan diledakkan, dijauhkan dari panasnya api neraka. Hal ini sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan sholat fajar kemudian ia melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengharamkan api neraka untuk menyentuh atau membakar tubuhnya. Keistimewaan sholat duha akan masuk ke dalam surga melalui pintu duha. Penghargaan lain untuk kaum beriman yang mendirikan sholat duha yaitu disediakan pintu khusus di surga kelak. Suatu pintu yang disebut Bab ad-Duha, yaitu pintu duha, sambutan secara spesial, tentu itu membutuhkan perjuangan untuk meraihnya, yakni dengan menunaikan sholat duha secara rutin dan ikhlas. Di dalam surga terdapat pintu yang bernama Bab ad-Duha, yaitu pintu duha, dan pada hari kiamat nanti akan ada yang memanggil, di mana orang yang senantiasa mengerjakan sholat duha, ini pintumu, dan masuklah ke dalamnya dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Tabrani, Al-Mujam, dan Al-Awsat. Itulah sebagian kecil dari sekian banyak keistimewaan sholat duha. Selanjutnya, kapan sih waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat duha? Sholat duha dikerjakan pada waktu pagi hari atau waktu duha. Dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, waktu duha dimulai ketika matahari naik setinggi tombak. Ukuran ini kira-kira mulai jam 7 pagi. Menurut jumhur ulama, waktu duha dimulai ketika matahari meninggi lebih dari sepenggalan hingga sedikit menjelang waktu zuhur, sekitar 15 menit setelah syuruk hingga 15 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Ketika matahari sudah mulai menampakkan sinarnya, umat Islam sudah bisa mengerjakan sholat duha. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya pribadi memohon maaf. Kepada Allah, marilah kita bersama-sama memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.